akan surga dan neraka. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin. Kenapa? Karena itu iman. Nabi Musa pernah tanya kepada Allah, wahai Rabbi, bukankah engkau pemberi segala bentuk nikmat, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, tapi mengapa engkau masukkan hambamu ke dalam neraka? Allah jawabannya, ya Musa, tuh ada bibit, tuh bibit, tanam. Kata Allah, tanam tuh bibit. Ditanam bibitnya, tumbuh pohon bagus banget. Kata Allah, ya Musa, yang terlihatmu baik ambil. Dipetikin sama Nabi Musa, satu. Sudah ya Allah, dikit yang dapat yang baiknya tuh dikit. Sudah ya Allah, kenapa yang lain nggak kau ambil? Karena yang indah yang ini ya Allah, yang itu nggak indah. Begitulah cara aku memilih hambaku, yang mana yang baik untuk masuk ke dalam surga, mana yang buruk akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah. Lah, kalau kata orang Gunung Siramah, life is choice. Ngerti nggak lu? Boro-boro. Hidup itu pilihan. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kehidupan ini karakter di dalam kehidupan kita, Pak, Bu. Kita karakternya baik, ya baik. Karakternya buruk, mau sampai kapanpun, mau dilihat baik, insya Allah sujud 2 jam gak bakal baik. Contoh manusia, dikan kayak begitu tuh. Lihat orang rambut gondrong, tatoan, so alim lu. Masuk masjid dibilang so alim. Ada dulu kita punya saudara yang tadinya enggak pernah ibadah, tiba-tiba di hari itu ibadah. Di hari itu dia ibadah. Begitu dia ibadah, ada lagi yang ngomong, tumben. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه النور فيه احترام فيه احترام فلا مخاد يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku beserta jajarannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar yang berbahagia. Insyaallah mudah-mudahan pasangan pengantin ini Allah panjangkan jodohnya, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh salehah, dibanyakkan rezekinya. Amin ya rabbal
العالمين. وبالخصوص حاضرين والحاضرات مؤمنين مؤمنات، فحمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهل والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحام النعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون نجاته من. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah tidak pernah lupa memberikan kita dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu luput, satu kenikmatan yang dikurangkan oleh Allah. Bahkan sampai detik ini kita masih mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau jika kita membahas tentang pernikahan, ini bahas pernikahan apa bahas tentang tahun baru? Pernikahan apa tahun baru? Dua-duanya dua amplop. Pengantin baru. Kita bahas dulu ya. Pernikahan dulu ya. Yang jomblo banyak. Banyak. Kerja PA. Kalau orang mah mau cepet nikah mah yang laki-laki mah harus kerja ya. Rezekinya jelas. Halal, modal 5.000 ngajak muter-muter cewek, geblok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau ngebahas tentang pernikahan pasti di dalam syariat yang dinamakan pernikahan itu sesuatu yang sah, sesuatu yang sah.
Sesuatu yang sah di dalam syariat, sesuatu yang syariat berarti sesuatu yang telah dianjurkan oleh Allah. Betul ya? Karena di dalam surat An-Nisa yang tadinya Allah ciptakan kita sendiri berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Jadi yang dikatakan berpasang-pasangan ini laki-laki dengan perempuan. Kalau dikatakan laki-laki dengan laki-laki bukan berpasangan, namanya tolol. Betul nggak? Kemarin Pak lagi rame-rame tuh di SCBD Sudirman City Walk, no? Zebra Cross dijadiin ajang buat lifestyle. Pakaiannya yang laki-laki pakaian perempuan, yang perempuan telanjang. Betul-betul Pak. Tapi alhamdulillah dari masyarakat setempat berhasil untuk menggusurnya. Ternyata usut punya usut, di situ LGBT-nya banyak, lesbinya, gaynya, biseksnya, terus ada transgendernya. Ternyata di situ kelompoknya banyak, tapi alhamdulillah sekarang sudah dibubarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga putra-putri kita. Ya, tugasnya Bapak nih. Ya Pak, tugasnya Bapak liatin orang yang ada di rumah kita. Bukan sekedar seorang suami itu hanya mencari nafkah, tapi memperhatikan bagaimana dia bergaul, dengan siapa dia berkawan, dan ketiga duduknya sama siapa dia berkumpul. Itu harus dicari tahu. Yang baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tugasnya siapa? Suami, seorangnya ayah. Tugasnya seorang ibu memberikan susu, asin, didik, berikan dia yang terbaik di dalam pendidikannya. Yang pertama, ibu, bu, woi, sare, usahakan tangan anak kita saat bisa membaca Al-Quran itu dari kita ibu yang saat pertama kali untuk mengajar. Jangan disia-siakan. Kenapa? Saat seorang anak dididik oleh orang tuanya, mulai dia alif, ba, ta, sampai akhir, sampai Iqra ke-6 di tangan orang tuanya, nanti itu dia tuh Allahumma jadi ulama, belajar mondok, baca kitab, baca Quran, pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Jadi jangan pernah dikasih ke ustadznya dulu, jangan. Ajarin dulu dari orang tuanya. Kenapa? Manfaatnya besar. Ngajarin bismillahirrahmanirrahim, terus bacanya doakan. Makanya kita dari dulu kalau diajarin sama orang tua kita masalah agama, kita lebih dulu. Awal lahir udah diadzanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Betul? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibacain kepalanya. Lalu di dadanya dibacakan alam nasyrah laka sadrak. Ini kan luar biasa. Kenapa? Inilah didikan yang di dalam syariat. Fungsi di dalam pernikahan bukan hanya pasangan suami istri yang tadinya maksiat dijadikan halal doang, bukan. Tapi cara mendidik rumah tangga ini pun harus didasari dengan syariat. Sholatnya diperiksa Pak, baca Qurannya tanya udah sampai mana, bulan ini udah khatam apa belum. Hebat Pak perempuan. Perempuan mah luar biasa. Perempuan ini dikasih kedudukan terhormat dari Allah. Kan main. Betul nggak Bu? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Di Bapak ada 1-0, Bapak kalah. Betul? Seorang ulama bisa dinyatakan seorang ulama, wanita juga ulama. Banyak di zaman Nabi ulama. Siti Aisyah perawi pemberi, mengeluarkan hadis kurang lebih 2000 hadis lebih Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah ulama, Siti Khadijah ulama, Siti Fatimah ulama.
Tapi kalau ibu, Bib, saya nggak tahu masalah agama, ya minimal ajarin anak minum tangan kanan, makan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki. Ini hal yang sepele, tapi di dalam syariat amalnya besar di hadapan Allah. 1-0 tadi Bapak ya. Ya, sorga ada di bawah telapak kaki. Ulama-ulama yang ada di dunia ini, dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, terlahir dari seorang perempuan lagi, Pak. Betul nggak? 2-0 laki-laki. Betul? Menang banyak ini laki-laki, yang perempuan menang banyak ini. Yang ketiga, seorang ibu dapat melahirkan seorang yang sangat luar biasa, baik itu ulama, presiden, semua terlahir dari rahim seorang. Sukses tidak suksesnya seorang manusia tergantung orang tuanya. Contoh lagi, apa lagi ya? Kalau kita bilang dunia ini kalau nggak ada dokter, bahaya nggak? Bahaya nggak? Di dunia ini nggak ada dokter, bahaya. Termasuk negara yang zalim. Kalau di satu negara ini nggak ada dokternya, dan di satu negara ini dokter keluar dari rahim seorang siapa? Ibu. Dokter, presiden, ulama, kiai, habaib, semua terlahir dari seorang ibu. Perempuan menang lagi, Pak. Menang lagi. Berapa kosong berarti itu? 3-0. Jadi fungsinya laki apa, Bib? Bu, ibu pemilik kunci surga. Pemilik kunci surga apa bukan? Bukan. Ibu dititipin surga di bawah telapak kaki. Yang kedua, ibu bisa hamil. Bisa hamil karena siapa? Nah, ingat, ini klasmen udah 32 nih. Dan yang terakhir, ridhanya Allah tatkala seseorang laki-laki sudah menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Haknya seorang siapa? Ridhanya Allah ada sama siapa seorang istri? 8-3, Bu. Kalah telek. Betul, Pak? Betul, Pak? Senang Bapak? On. Kalau laki-laki senang dibilang 8-3, perempuan 3, 8 dia kita laki-laki, berarti tanggung jawab seorang laki-laki dunia wal akhirah tidak ada yang dikatakan tidak oleh setiap hamba yang namanya laki-laki. Tanggung jawab seorang perempuan ada sama surga neraka seorang laki-laki tergantung rumah tangganya. Tuh, Pak. Istri fitnah, anak fitnah, ipar fitnah, mertua. Gue bilangin lo bilang fitnah. Orang yang namanya menikah, lembaran fitnahan baru dibuka. Makanya saya kalau kadang live di TikTok, Bu, Pak, banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi alhamdulillah, Pak, TikTok sekarang isinya ulama banyak banget, Pak. Alhamdulillah. Banyak yang menceritakan, Bib, saya sebagai istri begini, dapat suami begini, cerita di dalam rumah tangganya. Tugasnya seseorang yang dititipkan ilmu bukan memecahkan antara hubungan suami istri, tapi membuat mereka menjadi tambah rapat dan tidak ada fokus untuk keperceraian. Itu tugas ulama. Tugas ulama. Saya punya suami saya tukang mabok. Wah, udah ceraiin aja. Enak banget lu main ceraiin aja. Nggak boleh. Bu,
sayang sama bapak, sayang, doain dong. Sayang sih Bib kalau lagi ada duitnya. Yang namanya rumah tangga harus begitu. Konflik di dalam rumah tangga pasti ada. Emang dikira ulama kagak ada punya masalah? Ada. Pulangnya sampai tengah malam, balik ke rumah ngelihat istri udah tidur, anak udah tidur, habis sholat subuh berjamaah, waktu ketemu pagi habis sholat subuh keluar lagi nih ulama, pulang lagi tengah malam ketemu sama istrinya kapan? Coba bisa kebayang, yang namanya laki-laki tiap hari banyaknya di luar apa banyaknya di dalam rumah? Kalau yang di dalam rumah berarti kan pengangguran. Betul. Jadi laki-laki itu punya gagah, ngapa dikit gagah, mau punya tanggung jawab, memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Yang syubhat jangan, yang remang-remang gak jelas antara halal dengan haram jangan. Berikan manfaat yang baik kepada keluarga, cari rezeki yang halal, bawa ke dalam rumah. Yang haram jangan pernah dicari. Paham sampai sini? Orang berumah tangga mah dikata enak, enggak, belum tentu enak. Tapi kalau iman, syariat dibawa di dalam rumah tangga, aman rumah tangga kita, dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Pengantin mana pengantin? Oi, pengantin, gue datang ke sini buat ceramahin elu PA. Lu asik-asikan di dalam lu, aduh, kesian yang di luar pada kedinginan ini. Lu iri aja lu. Terusin gak nih? Pengantinnya mana? Oga aku ngambek. Pengantinnya keluar dulu. Kalau pengantinnya di dalam kamar, gue ceramah di dalam kamar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau syariat dibawa di dalam rumah tangga, senang, bahagia, karena ini janji yang dijanjikan oleh Allah. Setiap agama dibawa di dalam kehidupan, Allah, Nabi dibawa di dalam rumah tangga, aman. Tapi kalau Allah dan Nabi nggak ada di dalam rumah tangga, ini bakal jadi porak-poranda. Ada satu laki-laki sebelum nikah nasehatin istri, calon istrinya, yang sholat subuh udah belum, 4:30 nelpon, 4:30 WhatsApp, yang sholat subuh yuk, yang yuk. Padahal dia cuman belum tidur, dia WhatsApp, habis WhatsApp matiin handphone, dia tidur, kan geblek. Si perempuan tertarik karena perempuan ini yang dicari seorang imam, bukan seorang laki-laki. Laki-laki mah ya no banyak no di luaran no, model yang kayak begitu tuh ya banyak banget. Tapi model yang begini nih limited edition, apalagi yang begini ini lahirnya 1000 tahun sekali. Ini paket komplit. Kalau yang ini hidung mancung, mata coklat, bulu mata lentik, alis bagus. Lah suka-suka gua ngomongin diri gua. Karena perempuan diajarin agama, dinasehatin oleh seorang laki-laki, kira-kira perempuan tertarik nggak? Tertarik nggak? Iya tertarik lah. Calon imam yang soleh, tapi bohong. Berjalan lama, begitu nikah, ya Allah 180 derajat. Sholat kagak, ngaji kagak, boro-boro nasehat tiap hari bikin susah. Mana fungsi seorang laki-laki? Seorang laki-laki itu yang mengikat tali rumah tangga sampai menyeret keluarganya, anak, istri, cucu, cicit, masuk sampai ke dalam surganya Allah. Itu fungsi seorang imam. Rumah tangga ini bahtera bapak, rumah tangga ini bahtera.
Yang namanya bahtera itu kalau kita bilang mah perahu, ada nahkodanya, ada anak kapalnya. Nahkoda ini tahu arah, jago pegang setirnya. Saat ada kelihatan ombak besar, dia cari cara bagaimana caranya enggak nabrak ombak, tapi ini perahu selamat. Melihat karang dari jauh, bisa nyingkir pelan-pelan, walaupun pelan-pelan nyingkir. Jangan dihajar. Kenapa? Akan menjadi porak-poranda bahteranya. Syariat penting di dalam rumah tangga. Yang kedua, jika syariat ini sudah dijalankan, yang kedua urusan rezeki, urusan apapun yang berada di dalam rumah, semua pasrahkan kepada Allah. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah, aman rumah tangga kita juga. Allah janji di dalam rezeki enggak? Janji loh kepada hamba. Orang yang berdoa dikabulin doanya sama Allah, tahu kapan. Model kayak kita begini ya, doanya pending, jaringan lemot, apalagi kuotanya cuma ngisi sehari sekali. Modal 2.500 mau kenceng internetnya kan geblek. No kayak yang di atas sono no. Begitu. Yang namanya doa kita, nih maaf nih Pak Bu, maaf. Kita kan nggak sadar dosa kita seberapa banyak malam ini yang kita bawa. Betul. Nih Allah masih tutup aib kita loh. Alhamdulillah. Allah tutup aib kita. Kalau modelnya di hari kita bikin dosa, ada bisul baru, habis muka kita penuh sama bisul. Mau keluar kita dari rumah, ogah malu. Tapi alhamdulillah kita nih aibnya masih Allah tutup, betul-betul rapih, bukan main. Kalau sudah Allah menutup aib manusia, jangan pernah membongkar aib saudaranya. Allah tuh maha penutup aib, tapi kita manusia ngebongkar aib hamba-hamba Allah yang lain. Jangan dekat sama dia tuh, dia tidur ngorok. Tidur jangan pernah satu bantal sama dia. Kenapa? Ilernya sebantal. Aib nggak boleh. Apalagi kalau masalah rumah tangga, suami istri ribut di dalam rumah tangga, jangan cari orang ketiga. Perempuan nih biasanya begitu tuh, biasaan emang lu berteman di grup alumni SD ini, alumni SMP ini, alumni SMA ini, alumni pondok pesantren ini, isinya laki sama perempuan. Rumah tangganya lagi gonjang-ganjing, cari tuh ada tuh temen tuh laki-laki, yang perempuan teman laki-laki, yang laki-laki punya teman perempuan. Mulai curhat rumah tangganya. Eng. Berlanjut ke kafe. Berlanjut lagi, berlanjut. Jangan punya masalah di dalam rumah tangga, selesaikan berdua. Pak, dingin lu. Sarua aing juga. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, selesain berdua, Pak. Bapak punya motor, Pak? Ada motor? Yang punya mobil ada mobil, ada ya? Yang punya mobil ada, yang punya motor ada. Kalau ada itu, ajak Neng jalan-jalan. Neng, daripada kita ribut di rumah, UFO lewat, tahu UFO? Piring terbang. Ajak jalan, nongkrong kek di Waduk Dharma. Minum es kelapa, 1 kelapa 2 sedotan, dua-duanya diambil sama bini. Serakah banget tuh bini. Namanya juga lagi ngambek Habib. 1 kelapa sedotan 2, duduk ngobrol, insya Allah gak selesai masalah, belum diceritakan cair. Yang gak cair apa? Otaknya bapak. Bayar uang masuk, bayar es kelapa, itu belum cair tuh. Bawa jalan, Pak, bawa istri jalan. Kalau ada masalah jangan pernah dibicarakan di dalam kamar. Ada masalah di luar jangan pernah diajak ngobrol di dalam kamar. Ngobrol kamar itu tempatnya sare, PA. Woi,
Woi, tempat apa? Ngobrolnya jangan di kamar. Kenapa? Orang yang suami istri ngobrol di dalam kamar, baik itu mau masalah baik, mau apalagi yang buruk, syaitan ikut campur, ujungnya perceraian. Benar-benar, kalau nggak percaya coba aja di malam. Ogah Habib. Ini yang diajarkan siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah tangga ada ilmunya. Bukan sekedar saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, selesai. Wah, aman, saya punya istri. Enggak. Bawa istri tersebut sampai masuk ke dalam syurga. Buat pengantin laki, walaupun orangnya di mana, mana orangnya? Masih di dalam juga. Lagi apa? Kayak kodok. Buat pengantin laki, saya cuma mau ngasih satu nasihat. Orang tua yang laki ada di sini nggak? Yang perempuan ada? Ada? Mana? Orang tua perempuan itu, Bu, ibu bisikin ke mantu, nah, saya didik anak saya sampai detik ini, sampai sebesar ini, dan saya percaya kepada kamu. Dari mulai kecil sampai detik ini saya didik di dalam masalah agama. Bawa dan ajarkan dia masalah agama. Saya terserah. Kalau kamu bawa anak saya mau tinggal di ujung gunung, terserah. Mau tetanggaan sama maung, terserah. Mau dikasih duit sedikit, terserah. Mau dikasih duit banyak, terserah. Mau makan sehari 3 kali, nggak makan sama sekali, terserah. Tapi ingat, saya sudah mendidik di dalam nilai agamanya. Jika anak saya sampai masuk ke dalam neraka, saya tuntut kamu di hadapan Allah. Itu namanya orang tua. Bisikin, Bu, ntar biar nih malam nggak ada malam pertama, Bu. Pikiran seorang suami. Ya, Bu, ya. Bapaknya ada, Bu. Mana bapaknya? Mana? Hah, tuh bapak. Ya, Pak, ya. Bilang sama mantu begitu, Pak. Bapak anaknya perempuan kan? Ya kan? Bisikin, Pak. Ini pulang ke rumah apa pulang kemana, Pak? Hah? Ke rumah bapak. Ke rumah bapak. Kamar pengantin dempet. Sama kamar bapak dempet nggak? Percuma, nggak ada malam pertama nih hari. Kerekek dikit, bapak ngapain itu? Ya, Bu, ya, bapak dinasehatin ya. Kenapa? Karena nasihat orang tua itu manfaat. Saat suami, istri, anak bapak melenceng di dalam agama, bapak sama ibu udah nggak akan pernah menjadi fitnah nanti kelak di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, jika syariat sudah. Yang kedua apa tadi? Apa? Masalah rezeki itu sudah aturan Allah, nggak usah khawatir. Yang ketiga, nih yang ketiga nih. Ini ketiga, jangan pernah mendahulukan Allah. Kadang manusia ini bawaannya mau ekstra cepat, betul nggak? Ada orang nikah dapat 2 bulan ngisi hamil, ada nggak? Ada orang yang nikah bertahun-tahun belum diberikan keturunan, ada nggak? Rezeki siapa yang atur berarti? Anak itu rezeki bukan? Rezeki. Tapi kadang, ini yang ketiga, kita suka nggak berpasrah kepada Allah. Ini tanpa kita sadarin loh, Pak, Bu, betul. Kadang orang kalau minta sesuatu sama orang pinter, tahu orang pinter? Kenapa dikata orang pinter? Kenapa coba dikata orang pinter? Karena yang datang orang blow on. Bah, aing teu boga duit, rezeki Allah. Mbah jawab, sarua aing juga.
Lah salah kalau orang minta rezekinya sama manusia, masalah. Kalau orang minta rezeki sama yang punya rezeki, luar biasa. Siapa pemilik rezeki? Udah cukup, hidup kita ini udah sempurna Pak Bu. Allah sampai menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Rezeki tanggungan Allah, kehidupan ditanggung oleh Allah, tinggal kalian menjalankan kehidupan di dunia, ambil manfaat, buang yang tidak manfaat, masuk kalian ke dalam surgaku, kata Allah. Allah menciptakan surga dan neraka, betul apa enggak? Betul apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin. Kenapa? Karena itu iman. Nabi Musa pernah tanya kepada Allah, wahai Rabbi, bukankah engkau pemberi segala bentuk nikmat, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, tapi mengapa engkau masukkan hambamu ke dalam neraka? Allah jawabannya, ya Musa, tuh ada bibit, tuh bibit, tanam. Kata Allah, tanam tuh bibit. Ditanam bibitnya, tumbuh pohon bagus banget. Kata Allah, ya Musa, yang terlihatmu baik ambil. Dipetikin sama Nabi Musa, satu. Sudah ya Allah, dikit yang dapat yang baiknya tuh dikit. Sudah ya Allah, kenapa yang lain nggak kau ambil? Karena yang indah yang ini ya Allah, yang itu nggak indah. Begitulah cara aku memilih hambaku, yang mana yang baik untuk masuk ke dalam surga, mana yang buruk akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah. Lah kalau kata orang Gunung Siramah, life is choice. Ngerti nggak lu? Boro-boro. Hidup itu pilihan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kehidupan ini karakter di dalam kehidupan kita Pak Bu. Kita karakternya baik ya baik, karakternya buruk mau sampai kapanpun, mau dilihat baik insya Allah sujud 2 jam gak bakal baik. Contoh manusia diken kayak begitu tuh. Lihat orang rambut gondrong, tatoan, so alim lu. Masuk masjid dibilang so alim. Ada dulu kita punya saudara yang tadinya enggak pernah ibadah, tiba-tiba di hari itu ibadah. Di hari itu dia ibadah. Begitu dia ibadah, ada lagi yang ngomong, tumben. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Tahu nggak? Tatkala kita mengenyek seseorang, kita mengatakan dengan ejekan kepada seseorang, so alim, terus dia bilang lagi tumben, tahu nggak? Pahala kita habis diberikan kepada orang tersebut. Percuma ibadah kita bertahun-tahun. Kalau kita melihat ini orang cinta, nih kita ngomongin cinta nih. Woi anak muda, lo tahu cinta kagak? Apa? Cinta apa? Cinta itu fulus, mafi fulus, mamfus. Yang namanya cinta, contoh, Bapak cinta sama seseorang, ini orang pulang mabok tengah malam, parah banget, karena hati kita cinta sama ini orang. Kesian, lagi banyak masalah hidupnya. Betul apa betul? Cinta yang bicara. Tapi kalau kita benci sama ini orang, dia mau sholat sampai kayang, sampai sujud, nggak bangun-bangun, wirid sampai terbang, tetap jawabannya pasti nggak bakal baik. Pura-pura. Tuh. Hati ini tergantung karakter kita ini seperti apa yang kita inginkan. Sesuai dari apa yang kita inginkan, Allah berikan jalannya buat kita. Hidup itu pilihan, mau baik mau buruk semua ada jalannya.
Orang yang nih hari kita duduk di sini nih, ini dalam keadaan baik kan duduk di sini kita? Baik apa enggak? Baik. Ada enggak nih malam yang bermaksiat kepada Allah? Ada enggak? Di luar sana ada enggak yang bermaksiat kepada Allah? Allah lancarin enggak maksiatnya? Dilancarin, dikabulin enggak? Dikabulin karena keinginannya. Coba kalau kita diam di dalam rumah, nggak ada acara begini, mungkin pada main gaple, ada yang main catur, ada yang nonton sinetron. Waktu dibuang-buang, nggak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah. Coba bapak ibu duduk di sini, adek neng duduk di sini, tempat yang mau dengar mau kagak, mau masuk ilmu mau kagak, semua dosanya diampuni oleh Allah, semua hajat digabulin sama Allah. Mau cari Tuhan seperti apa lagi kita? Allah udah kasih jalan. Tiap tahun umur kita nambah apa kurang? Kurang. Kalau dibilang nambah ma'oon, yang tadinya kita 0 sampai sekarang ada yang 50, ada 50, 13 tahun lagi. Yang 60 ada 60, 3 tahun lagi. Yang 63 ada, tinggal ditunggu dicabut sikring. Paeh. Betul nggak? Tuh. Sekarang udah 1444 Hijriah. Masa hidup kita masih begini-gini aja? Apa kata Nabi SAW? Orang yang lebih buruk hari ini daripada yang kemarin, orang yang paling rugi. Cari dan gapai. Hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Itu motivasi di dalam kehidupan jika mereka faham tentang Allah dan Nabi-Nya. Kadang kita ini suka berjalan di tempat, Pak Bu. Bener. Kadang kita hobi banget jalan di tempat. Kok nyaman gitu? Ah udahlah Bib dah, kita ibadah seadanya aja ya, kita ada di zona aman. Salah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali min awliyaillah. Beliau punya adik. Setiap waktunya ini, setiap waktu, nggak ada waktu yang disia-siakan. Makan hukumnya apa? Mubah. Betul ya? Makan, minum, tidur hukumnya apa? Saat lagi makan, beliau ini fikir, kalau saya makan buang-buang waktu saya. Setiap hari baca Quran, ibadah, baca kitab, harus ilmu masuk tiap hari. Saya makan, ilmu waktu saya kebuang. Adeknya dipanggil, Dek sini, saya makan, kamu baca kitab, biar nih telinga tetap mendengar ilmu, katanya. Lagi makan Bu, lagi makan Pak, ilmu tetap masuk, pahala tetap, manfaat umurnya. Adiknya makan, beliau yang lagi baca kitab. Yang satu tidur, yang satu tetap ngasih ilmu. Jadi hidupnya tiap hari semua dipakai untuk ibadah kepada Allah 24 jam. Ini baru keturunannya Nabi. Bagaimana nabinya? Nabi SAW kasih waktu sama nggak sama kita dikasih sama Allah waktunya? Sama, 24 jam. 24 jam itu 23 jam Nabi pakai ibadah kepada Allah, 1 jam dipakai makan, tidur, bincang, silaturahmi, itu 1 jam, dan itu masih di dalamnya ibadah. Lah kita bagaimana? 23 jam kita lupa sama Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Betul apa betul? Jadi orang dulu sama sekarang beda apa enggak? Lihat malam Jumat, nggak usah jauh-jauh, bapak yang umur 50, 60, 70 nih bapak ngerasain. Dulu waktu di Gunung Sirah malam Jumat, setiap tetangga ada yang baca tahlil, betul? Ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin, ada yang baca ratib, ada yang baca burdah, ada yang baca maulid, betul nggak?
Sekarang maghrib yang didengar apa? TV suaranya, aduh gede tetangga kita sekarang. La ilaha illallah. Udah berubah belum? Udah berubah belum? Zaman diikutin boleh, untuk kemajuan agama silahkan. Tapi kalau yang namanya kemajuan dunia ini, zaman terus berputar, terus makin terus maju, terus kita masuk ke dalamnya, terus kita lalai kepada Allah, rugi kehidupan kita. Semua orang insya Allah yang di sini pada punya handphone, punya, tapi belum tentu semua punya pulsa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau enggak ada pulsa, jual handphone, beli pulsa. Tuh 100% benar. Karena kelihatan lu udah jomblo pakai kere lagi. Paket lengkap lu. Ngenas banget tuh hidup begitu. Ini buat anak muda nih, anak muda. Anak muda. Masjid banyak nggak di sini? Musola banyak nggak? Sholat subuh jam berapa? Hah? 7. Sholat subuhnya di mana? Di rumah apa di masjid? Saya cuma minta kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak mudanya Gunung Sirah insya Allah Allah kasih taufik hidayah. Masjid gede, musolah banyak, langkah kaki berat, gunung Cermek bisa dinaikin. Musolah masjid dekat dari rumah, langkah kaki berat, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak muda kita Allah kasih taufik hidayah, insya Allah. Ini zaman sudah makin kemari makin macam-macam Pak Bu, Bapak Ibu. Rumah tangga ini wajib didasari dengan iman, syariat itu harus dijalanin. Kenapa? Akan hancur Pak. Zaman sekarang aja nih udah rusaknya setengah mati Bapak Ibu. Zaman sekarang udah macam-macam, permen jadi narkoba. Betul? Betul? Kehidupan udah macam-macam. Yang tembakau sintetis ada. Yang kita nggak tahu sekarang anak-anak pada ngerokok dibilangnya ngelinting. Ini tembakaunya kayak orang-orang dulu, aki-aki. Bukan, itu udah lain tembakonya. Zaman sekarang udah begini, orang jauh banget dari agama. Majlis taklim yang ada, ya Allah, jarang banget ada orang yang duduk di majlis taklim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, zaman sekarang aja udah begini. Kalau kita jauh dari Allah, rumah tangga kita jauh dari Allah, dari Nabi, siap-siap entah anak entah cucu bakal keluar dari agama Islam, murtad Bapak. Dunia luar ini menjanjikan, dunia ini menjanjikan Bapak Ibu, tapi kalau di hati tidak didasari dengan Allah, hancur rumah tangga kita, hancur keturunan kita. Mereka punya handphone, silahkan. Ibu bapak kalau udah ngasih handphone ke anak, jangan dibiarin aja begitu. Periksa handphonenya seminggu sekali, kalau bisa tiap hari. Kenapa? Handphone ini bisa ngejelajah dunia bapak, bisa ngejelajah dunia ibu. Anak pulang sekolah anteng di dalam rumah, tenang di dalam rumah, diam di dalam kamar. Jangan kitanya tenang, jangan. Itu harus ada kekhawatiran. Kenapa? Saat dia mengunci pintu, dunia ada di dalam genggamannya. Lihat agamanya, lihat madrasahnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, sholatnya ditanya. Kalau ini terus menerus dididik, anak kita terus akan menerus mendidik anak-anaknya seperti orang tua mendidik diri mereka. Saya bukan mau menggurui Pak, tahadutsan binikmah. Saya punya anak fagih Pak, anak laki-laki, anak pertama. Harapan saya karena ini laki-laki, nanti dia akan menjadi imam dunia, imam akhirat. Saya cuman bilang sama anak saya, nah kalau setiap apa-apa jangan pernah minta sama Walid. Saya dipanggil Walid Pak, kalau dipanggil bahasa Arab itu ayah, bapak lah. Jangan pernah minta apapun sama Walid. Walid ini semua pasrahnya sama Allah. Kalau Fagih pengen apa-apa nak, mintanya sama Allah nak. Subhanallah Pak Bu, demi Allah saya ngomong, pikiran saya nih anak cuman masuk kuping kanan keluar kiri. Setiap mau tidur gelar sejadah, ambil wudhu, sholat, madhab kiblatnya ke timur bukan ke barat. Yang namanya juga anak-anak, betul nggak? Tapi berarti omongan kita didengar sama dia. Fagih mau apa nak? Fagih mau minta sama Allah Walid.
Mau minta apa? Fagi pengen drum Walid. Liar aing liar. Mahal pak. Dia sholat madep, ya Allah Fagi pengen drum ya Allah. Tinggal kita nyari duit si seorang bapak. Nyari duit, alhamdulillah. Dapat besok, Walid drumnya kok belum balik-balik, Walid belum datang balik drumnya. Minta lagi. Ya Allah Fagi pengen drum. Besokannya minta lagi. Besoknya saya dapat duit, saya searching tuh di online shop. Oh ini ada nih, beli, kirimin. Nah Walid drumnya belum datang-datang, udah hampir 1 minggu. Sabar, minta lagi. Ih Allah lagi main-main lu, lagi bercanda lu sama Fagi. Ayo cepet minta lagi. Ya Allah jangan bercanda terus dong, Fagi kan serius. Begitu jawabannya. Subhanallah, besoknya datang nih anak sekolah. Besok pulang, pas dia pulang sekolah, Walid ada paket Fagi nggak? Belum ada. Allah belum kirimin, belum. Dia sholat, saya taruh drumnya, taruh di belakang. Dia lagi sholat. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah drumnya lama banget sih. Begitu dia bangun nengok ngeliat drum, makasihnya sama siapa? Makasihnya sama siapa? Ya Allah, alhamdulillah Allah baik banget. Fagi seneng ya Allah yang beliin gua. Yakin nggak tuh anak sama Allah berarti? Tuh. Nah rezeki bapaknya dari siapa? Lewat siapa? Tuh. Hidup ini mata rantai bapak ibu. Kalau semua kita cuman kasih selamat, nanti udah tuanya ingat tuh anak bakal ngerongrong orang tua. Bapak belum mati, ibu belum mati, warisan udah ditanya kapan dibagi warisannya. Udah banyak belum yang begitu? Udah banyak belum? Ini masalah warisan. Ini bapak punya tanah diwakafkan untuk masjid, diwakafkan, yang tahu cuman bapak sama yang muwakif, yang menerima wakafnya. Keluarga nggak tahu. Besok disangka itu tanah punya bapaknya, tanah wakafnya dicabut, dijadiin jual beli. Udah banyak sekarang kayak begitu. Didik anak-anak kita bapak, jangan didiemin. Kenapa? Urusan dunia akhirat kita banyak ibadah, tapi anak-anak kita jauh dari Allah. Siap-siap saat kita masuk ke liang lahat, dosa yang diperbuat walaupun dengan niat, kita yang dihabisi oleh para malaikatnya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini waktu kita lebih berharga. Amin ya rabbal. Pakai terus untuk ibadah kepada Allah. Yang namanya pengantin suami istri bukan berarti untuk lalai kepada Allah, tapi tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan kualitas kita ibadah kepada Allah, sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang betul-betul mengharap keridhaan Allah di dalam pernikahannya. Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, udah paham sampai sini? Sudah paham belum sampai sini? Belum paham. Udah paham belum? Belum. Dari tadi gue ngomong nggak paham-paham. Mungkin bapak sama ibu terlalu terkesima ngelihat hidung saya. Bapak bilang masih seneng, alhamdulillah baru di Gunung Sirah doang bapak-bapak seneng sama saya. Bener, biasanya ibu-ibu terus, tapi di sini mah bapak-bapaknya luar biasa. Saya ngerasa punya orang tua banyak kalau di Gunung Sirah. Alhamdulillah saya kalau acara di Gunung Sirah nggak pernah saya mau ngebadalin, selalu saya mau hadir sendiri. Kenapa? Karena Gunung Sirah tempat saya mendapatkan ilmu yang besar dari Allah. Ingat nggak dulu waktu gempa? Itu nggak bakal gue lupa sampai yaumil qiyamah. Begitu saya ya Allah, ya Allah, ya Allah, goyang. Saya pikir yang di panggung pak, di panggung, nih ya Allahnya ekstrim amat, sampai goyangin panggung. Begitu saya nengok, yang kerudungan jalan datang ke depan panggung, yang nggak berkerudung keluar dari rumah, yang dari masjid keluar. Saya bilang ini ada apaan? Saya nengok ke lampu-lampu goyang, oh gempa. Yang di dalam masjid keluar, padahal kalau di dalam masjid ketiban husnul khatimah PA. Tahu-tahu di depan panggung semua. Tapi subhanallah, ada pelajaran berharga nggak? Ada pelajaran berharga?
Maaf, saat di depan panggung ada orang-orang baik nggak? Ulama kita ada nggak waktu itu? Ulama setempat ada. Kenapa ibu bapak nyamperin ke depan? Kenapa? Harapan mata rantai yang ada di depan ini dapat menyelamatkan kita terus sampai yaumil kiamah. Jangan jauhin ulama bapak, ibu jangan jauhin ulama. Kenapa? Berkah mereka yang ngedidik kita, kita sampainya tahu gimana caranya sujud kepada Allah. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak akan tahu siapa Tuhan kita. Mudah-mudahan orang tua kita Allah panjangkan umur, Allah kasih sehat walafiat, Allah berikan taufik hidayah kepada orang tua kita sehingga terus dengan sabar membimbing kita terus sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngasih amalan, mau nggak? Mau nggak? Amalan apa? Main mau aja lu. Amalan pelunas hutang mau? Mau nggak amalan pelunas hutang? Bayar. Lah emang orang yang namanya amalan mah bayar. Ya Ghani ya Mughni. Apa? Ya Ghani ya Mughni. Ya Ghani ya Mughni, 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 aghnini ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni. Paham? 10 kali baca aghnini, 40 kali dibacanya. Ya Ghani ya Mughni dibaca 40 kali, setiap 10 kali aghnini. Paham? Berarti ya Ghani ya Mughni berapa kali tadi? Ya Ghani ya Mughni berapa kali? 40. Ya aghnini berapa kali? 4. Paham ya? Ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, begitu sampai 10 ya Ghani ya Mughni aghnini. Ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni. Setelah 10 aghnini. Paham ya? Dibacanya kapan? Saat khatib duduk ingin naik ke khatib kedua. Khatib duduk ingin saat dimana mau mulai khutbah kedua. Saat sholawat tuh Pak, kan duduk sholawat tuh Allahumma sholli ala sayyidina, kan gitu ya. Nah itu di situ pas lagi sholawat bapak baca tuh ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, terus sampai aghnini. Seterusnya aja Bib, kalau udah diri kita belum selesai terusin aja. Ini dari ulama Hadramut memberikan ijazah ini. Alhamdulillah Pak, saya baca ini dan alhamdulillah Allah buka kasih jalan semua kehidupan kita. Insya paham ya? Paham ya? Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka hari ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ya, dijalanin. Bib, saya kan perempuan, nggak sholat Jumat. Simak. Bib, rumah saya jauh dari masjid, nggak kedengaran. Dengan keyakinan jam 12 lewat 15 kemungkinan udah duduk nih, khatib duduk. Nah ibu baca tuh ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, itu dibaca aghnini ya. Jam 12 lewat 15 seandainya yakin seorang ibu ini yakini, seorang perempuan ini yakin bahwa ini khatib lagi duduk, baca itu ya. Paham ya? Insya Allah. Mudah-mudahan saya mau baca sholawat tibil qulub, mudah-mudahan yang punya hatinya dalam keadaan sempit Allah lapangkan hatinya. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang hidupnya lagi sumpek Allah berikan kesenangan rumah tangganya. Amin ya rabbal. Yang belum dapat jodoh, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dipertemukan jodohnya. Yang saleh salehah, amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
bersama-sama. Allah. Kedua, kita minta kepada Allah mudah-mudahan di tahun baru ini segala bentuk taubat kita diterima sama Allah, istighfar kita diterima sama Allah, kita dijadikan dikembalikan sebagai hamba yang dikembalikan suci di hadapan Allah. Di tahun kali ini kita diringankan untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal ilastolil firdausi ولك وعلى نار فحبل توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu ya Rabb, tapi sungguh ya Allah, kami sungguh takut masuk ke dalam nerakamu ya Rabb. Maka dari itu ya Allah, terima taubat kami ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang merugi. فَإِنَّكَ غَافِرٌ ذَنبِ الْعَظِيمِ. Yang ketiga, setiap selesai baca doa jangan lupa membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin farrij alal. Dibaca sebanyak 3 kali. Itu dibaca, insya Allah doa kita sebagaimana Allah akan berikan ijabahnya lebih cepat, datangnya langsung doanya kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya arhamar ya ya
الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافين من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يتريم عليها يتريم عليها يتريم عليها. واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحيط في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah al-faqir, kami dari Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan satu pengumuman bahwa kami akan mengadakan umrah tahun 2023 di bulan Februari bersama Guru Mulia Al-Habib Gurais bin Qasim bin Ahmad Baharun dan juga bersama Al-Faqir Rifki Al-Idrus. Kapan? Itu adanya di pertengahan bulan Februari. Habib, berapa biayanya? Ada yang 27.750, ada yang 34 juta. 34 juta bintang 5, 27.750 itu bintang 4. Ya insya Allah mudah-mudahan ini ada city tournya. Tournya kemana Bib? Tournya ke Taif, ke daerah Taif, tempat di mana Taif ini yang ada di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang subur, makmur, berkah. Insya Allah mudah-mudahan. Bib, gimana caranya Bib? Bisa datang ke rumah saya, daftarnya ke rumah saya dengan DP-nya 5 juta rupiah, sisanya dibayar bulan November atau bulan Desember. Ya, di bulan November atau di bulan Desember bisa dicicil, bisa dicicil. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, dibuka rezeki kita yang banyak, yang berkah, yang halal, bisa sama-sama kita menjalankan ibadah umrah bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal. Tahu nggak sih manfaatnya kita umrah bersama guru? Berarti Ka'bahnya ada 2. Saat kita ada di Mekah, Ka'bahnya kita lihat di depan mata, dan setelah kita keluar dari Masjidil Haram, kita ngelihat guru kita, kita ketemu lagi Ka'bahnya. Insya Allah mudah-mudahan mata ini selalu memandang-mandang yang baik, insya Allah, dan kita bisa diizinkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan jaza. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.